Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devia Zahra. Saya dari program studi Sistem Informasi kelas 2D dengan NPM 250910012. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan instalasi komputer dengan judul Evaluasi Sistem Operasi Windows dan Android serta jenis bahasa pemrograman. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengenalan sistem operasi dan juga bahasa pemrograman. Nah, jadi sistem operasi itu adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara hardware atau perangkat keras dan juga software, yaitu perangkat lunak, dan memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer secara efisiensi. Sedangkan bahasa pemrograman adalah sebuah alat fundamental dalam pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan programmer menuliskan instruksi yang dapat dipahami dan dieksekusi oleh komputer. Nah, kita masuk ke evaluasi sistem operasi Windows. Nah, di sini untuk sistem operasi saya akan menjelaskan satu saja, yaitu untuk komputer ada Windows dan untuk smartphone ataupun HP ada Android. Untuk yang pertama itu Windows. Nah, perjalanan sistem operasi Windows ini dimulai dari tahun 1985 hingga pada saat ini dan mengalami transformasi yang luar biasa. Dari antarmuka grafis sederhana seperti MS-DOS hingga menjadi platform komputasi modern yang mendukung miliaran pengguna di seluruh dunia. Jadi dari tahun ke tahun sistem operasi Windows ini selalu berkembang ya, berkembang dan menjadi lebih baik lagi dan selalu digunakan oleh pengguna-pengguna dimanapun berada. Masuk ke evaluasi awal sistem operasi Windows. Itu pertama pada tahun 1985, muncul Windows 1.0, yaitu salah satu Windows pertama dari Microsoft yang berbasis MS-DOS dengan sistem Windows Tiling yang revolusioner. Lanjut pada tahun 1987 itu ada Windows 2.0 yang memperkenalkan overlapping Windows dengan dukungan aplikasi seperti Microsoft Excel dan juga Word untuk pertama kalinya. Lalu pada tahun 1990 itu muncul Windows 3.0, munculnya program manager dan file manager dan juga mode protektif untuk performa yang lebih baik. Nah, jadi pada tahun 1990 ini pada Windows 3.0 itu mulai muncul file manager untuk menyimpan file-file kita di laptop ataupun di komputer. Lanjut pada tahun 1992 itu ada Windows 3.1, itu TrueType ya, memperkenalkan multimedia support yang lebih stabil dan juga populer di kalangan pengguna pada masa itu. Lanjutnya pada tahun 1995 itu muncul Windows 95, merupakan evaluasi dengan munculnya start menu, touchbar, dan juga plug ataupun play dengan arsitektur 32 bit. Nah, jadi 32 bit itu mulai muncul pada Windows 95 yang mengubah cara pengguna berinteraksi dengan komputer. Lanjut pada tahun 1998 itu ada Windows 98, merupakan integrasi Internet Explorer dengan dukungan USB native dan juga sistem file dan peningkatan stabilitas untuk pengguna rumahan. Pada tahun 2000 muncul Windows ME dengan sistem restore untuk pemulihan sistem dan juga Windows Movie Maker dan fokus pada multimedia. Lalu pada tahun 2000 itu masih ada juga pengeluaran berupa Windows 2000 yang berbasis kernel NT dengan stabilitas tinggi untuk profesional dan juga server, aktif directory dan juga keamanan yang mumpuni. Lalu pada 2001 sampai 2007 itu muncul Windows XP dan juga Windows Vista. Nah, Windows XP ini dia menyediakan antarmuka yang lumayan ikonik dan juga sangat populer di kalangan pengguna dengan munculnya dukungan 64 bit dan juga stabilitas yang lebih tinggi. Nah, setelah tadi muncul 32 bit, pada tahun 2001 muncul sistem yang 64 bit dan memudahkan bagi pengguna komputer maupun laptop. Lanjut pada 2007 tadi muncul Windows Vista, itu dengan antarmuka Aero Glass yang elegan dan juga User Account Control atau UAC dan juga Windows Defender terintegrasi. Pada tahun 2009 muncul Windows 7 dengan perbaikan dari Vista, merupakan perbaikan dari Windows Vista dan juga munculnya taskbar baru yang lebih modern dengan performa yang stabil dan juga cepat dan sangat disukai. Windows 7 ini masih sering digunakan oleh user-user komputer ataupun laptop hingga saat ini. Lalu pada tahun 2012 muncul Windows 8 dengan munculnya Metro UI dengan start screen dan juga optimasi touchscreen dengan menghilangkan start menu tradisional. Pada tahun 2013 ini ada juga Windows 8.1 yaitu kembalinya start bootstrap dengan perbaikan UI Metro dan juga integrasi SkyDrive yang lebih baik dan peningkatan multitasking. Pada tahun 2015 sampai 2021 ada Windows 10 dan juga Windows 11. Nah, Windows 10 ini adalah munculnya universal aplikasi dan juga asisten virtual Cortana dengan browser 8G dan model upgrade yang berkelanjutan. Jadi Windows 10 ini masih sering ya, sangat dan juga sering digunakan oleh pengguna-pengguna komputer ataupun laptop, dan saya sendiri juga menggunakan Windows 10. Lalu pada tahun 2021 itu ada Windows 11 dengan desain modern dengan sudut yang membulat dan juga start menu yang berada di tengah. Dan juga pada Windows 11 ini dia ada snap layout untuk produktivitas.
Lanjut pada tahun 2024 ya, yang Windows terbaru atau Windows 11 Update dengan dukungan aplikasi Android via Amazon App Store, fitur AI Copilot dan juga peningkatan keamanan. Nah, baiklah itu tadi mengenai evaluasi dari Windows dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Lanjut kita masuk ke evaluasi sistem operasi Android. Nah, jadi Android ini muncul itu Android 1.0 hingga Android 15. Nah, perjalanan sistem operasi mobile yang paling populer di dunia yang telah mengubah cara kita berinteraksi dengan perangkat seluler. Jadi di sini kita akan bahas mengenai sejarah dan perkembangan fitur-fitur inovatif menjadikan Android sebagai pemimpin pasar smartphone global. Nah, Android pertama kali muncul itu pada tahun 2008 dengan munculnya Android 1.0 dengan sistem operasi pertama yaitu Android Market, Gmail, Maps, dan YouTube terintegrasi. Lalu pada tahun 2009 ada Android 1.5 Cupcake dengan munculnya keyboard virtual on screen, widget home screen, dan perekaman video. Pada tahun 2010 muncul Android 2.2 Froyo dengan peningkatan performa, USB tethering, dan juga dukungan Adobe Flash. Lalu pada tahun 2010, juga masih tahun 2010, muncul Android 2.3 dengan performa UI refresh, dukungan NFC, kamera depan, dan juga manajemen baterai yang lebih baik. Pada tahun 2011 itu ada muncul Android 3.0 yaitu Honeycomb dengan UI khusus tablet dengan desain yang holographic, action bar, dan juga navigasi virtual untuk layar besar. Pada tahun 2011 muncul Android 4.0 yaitu Ice Cream Sandwich dengan menyatukan tablet dan juga HP, fast unlock, dan data use monitoring. Lalu pada tahun 2012 dan 2013 itu muncul Android 4.1 sampai 4.3 dengan project Butter untuk performa halus, Google Now, Expandable, dan juga notification. Lalu pada tahun 2013 muncul Android 4.4, KitKat dengan optimasi memori untuk perangkat low-end dan juga integrasi cloud printing. Nah lanjut pada tahun 2014 itu ada Android 5.0 yang memperkenalkan material desain yang revolusioner dan juga performa yang lebih baik dan notifikasi di lock screen. Lalu selanjutnya pada tahun 2015 itu ada Android 6.0 Marshmallow dengan fitur down mode untuk hemat baterai dan juga sistem yang lebih baik dan dukungan fingerprint native. Jadi pada tahun 2015 ini dia mulai ada fitur berupa fingerprint untuk mengunci ataupun untuk sandi dari HP kita. Lalu pada tahun 2016 ada Android 7.0 dengan adanya multi-window untuk multitasking, Daydream, VR support, dan juga notifikasi yang lebih interaktif. Lanjut pada 2017 itu muncul Android 8.0 dengan fitur-in-fitur mode, notifikasi channel, autofill framework, dan juga peningkatan keamanan. Nah, baiklah. Itulah tadi mengenai evaluasi tentang Android dari generasi pertama sampai generasi terakhir yaitu Android 14. Lanjut kita ke jenis-jenis bahasa pemrograman. Nah, jadi bahasa pemrograman itu merupakan fondasi utama dalam pengembangan sebuah perangkat lunak yang pada setiap aplikasi, website, dan juga sistem yang kita gunakan sehari-hari dibangun menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, Java, lalu CSS, HTML, dan banyak lagi. Lalu untuk klasifikasi bahasa pemrograman dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama ada tingkat abstraksi, yaitu low level, mid level, dan juga high level. Lalu ada paradigma pemrograman, itu ada procedural, OOP, fungsional, dan juga scripting. Lalu ada domain penggunaan, itu ada web, mobile, data science, dan juga gamer. Lanjut kita ke bahasa pemrograman berdasarkan tingkat dan juga paradigmanya. Nah, berdasarkan dua kriteria, jadi tingkat abstraksi menentukan seberapa dekat bahasa tersebut dengan bahasa mesin ataupun bahasa manusia. Paradigma pemrograman menentukan gaya dan pendekatan dalam menulis kode program. Nah, bahasa pemrograman berdasarkan penggunaannya. Jadi bahasa pemrograman dikategorikan berdasarkan domain penggunaannya. Setiap bidang memiliki bahasa yang paling cocok untuk kebutuhan spesifiknya, mulai dari pengembangan web hingga pemrograman sistem dan juga database. Untuk web dan juga mobile development itu biasanya pakai JavaScript untuk di webnya ya, pakai JavaScript, PHP, Python, Ruby, dan juga TypeScript. Untuk mobile itu dia biasa pakai Java, Kotlin, biasanya itu Android, Swift, dan juga Objective. Lalu untuk data science dan juga AI itu dia pakai Python berupa library lengkap dan juga R untuk analisis statistik dan Julia and MATLAB itu untuk komputasi numerik. Lalu ada sistem game dan juga database itu
menggunakan C++, Rust, dan juga Go. Untuk game itu biasanya pakai C++. Lalu ada bahasa pemrograman yang populer saat ini. Nah, jadi untuk bahasa pemrograman sendiri itu yang populer pada saat ini ada Python, yang mudah dipahami dan juga mudah dipelajari bagi pengguna, dengan dominan di data science, AI, dan juga web development. Lalu ada JavaScript, itu bahasa utama untuk front-end dan juga back-end web. Lalu ada Java, yang merupakan pilihan enterprise dan pengembangan Android tradisional. Lalu ada C++, itu adalah andalan dari game development dan juga sistem software. Lalu ada PHP, merupakan server-side scripting dan juga web development. Lalu ada Swift, itu pengembangan aplikasi iOS dan juga Mac OS. Dan terakhir Kotlin, itu bahasa modern untuk Android development. Nah, jadi kesimpulannya itu, memahami evaluasi tentang sistem operasi Windows dan juga Android itu sangat penting, apalagi untuk pengguna laptop ataupun untuk komputer, supaya kita tahu perkembangan dari teknologi komputer dan juga perangkat mobile dari masa ke masa. Dan juga bahasa pemrograman itu dia memainkan peran krusial dalam dunia digital saat ini, merupakan fondasi pengembangan aplikasi, sistem, dan juga inovasi teknologi. Nah, jadi untuk mempelajari tentang sistem operasi dan juga pengembangan bahasa pemrograman ini sangatlah penting, apalagi bagi kita yang ingin mempelajari tentang IT ya, tentang pemrograman, itu sangat penting untuk memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Baiklah, setelah ini saya akan lanjut untuk mempresentasikan bagaimana cara mendownload sebuah Windows ya. Windows yang merupakan salah satu sistem operasi dari komputer ataupun laptop. Pertama kita buka dulu Google Chrome. Oke, baik, di sini kita ketikkan, setelah buka Google Chrome, kita ketik di menu search ini ya. Tarik musik lalat. Kita ketikkan aja download Windows 10. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini pastikan dia yang ISO ya. Dan juga kita menggunakan situs nasabah media. Oke, lalu kita ke bawah, scroll ke bawah. Nah, sampai muncul menu pilihan untuk yang ini, Windows yang untuk 32 bit dan juga 64 bit. Nah, ini bisa disesuaikan ya dengan kondisi laptop dan juga komputer kita. Bisa memakai 32 bit ataupun 64 bit. Bedanya apa? Kalau 32 bit ini biasanya untuk laptop yang versi lama, sedangkan yang 64 bit ini untuk laptop terbaru ataupun komputer terbaru. Sini saya akan menggunakan yang versi 64 bit. Kita download. Nah, oke, baik. Setelah itu kita akan download aplikasi pemrograman yaitu Python. Kita buka di Google Chrome. Setelah itu kita ketikkan Python. Nah, kita buka di website yang pertama ini, yaitu dari website python.org. Klik 2 kali. Oke. Nah, setelah terbuka, di sini akan nampak, kita klik download, di sini akan nampak versinya, yaitu di sini ada versi dari 3.14 di laptop ataupun di komputer saya. Untuk versinya kita klik aja di download.
tinggal downnya loh. Oke, kalau sudah terdownload kita buka saja, klik 2 kali. Nah, ini dia ya, dia sudah berbentuk aplikasi. Langsung kita klik 2 kali, kita open. Oke, setelah itu sebelum kita install now, ini kita centang dulu yang add Python x2pad yang paling bawah ya, kita centang, lalu kita install now. Nah, kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai dianya selesai. Kita tunggu prosesnya sebentar ya, sampai dianya selesai. Lalu setelah itu kita buka command prompt. Nah, kita ketikkannya di sini, tabel pencarian dekat Windows ya, command prompt. Nah, ini dia. Lalu di sini kita ketik Python spasi min version. Nah, tadi setelah kita install, dia akan masuk versinya ke command prompt ini. Sini bisa kita lihat ya, ada di sini versinya. Ya, yaitu versi Python yang tadi kita download. Oke, baik. Setelah itu kita buka file explorer. Nah, lalu setelah itu kita ke data-D. Nah, di sini saya akan membuat sebuah folder untuk menyimpannya. Python, enter. Lalu di dalam folder Python ini kita buat file baru. Ini kita ketik aja, kita klik kanan, lalu new. Di sini kita buat Oke, baik, di sini saya akan membuat file baru itu dari teks dokumen. Command prompt baru kita ketikkan kita ketikkan Python, P-nya P besar, Python spasi bling spasi bling version. Oke, kita buat sekali lagi ya, karena dia belum muncul. Kita buat sekali lagi Python. Pastikan untuk penulisan Pythonnya jangan sampai salah, karena dia tidak akan bisa terbaca oleh sistem. Segi Python. Nah, di sini nampak bahwa versi yang sudah kita download yaitu Python versi 3.14.4. Lalu setelah itu setelah itu kita buka di teks Python tadi yang kita buat dalam folder. Kita buka ya, klik kanan,
baru kita buka teks dokumennya. Nah, di sini kita ketikkan print. Kita ketikkan di sini print, buka kurung, tanda kutip, halo semua atau halo semua. Oke, baru tanda kutip baru setelah itu kita save ya. Nah, baru kita balik lagi ke comment from-nya. Kita balik lagi comment from, baru setelah itu kita ketikkan di sini D. Karena kita tadi naruhnya itu di data D, jadi kita ketik D titik 2, lalu ketik CD spasi Python, enter. Lalu setelah itu kita ketik di sini dir. Oke, ketika kita ketik dir, di situ akan nampak nama file kita yang tadi kita buat dan juga berapa kapasitasnya, berapa bit ya. Di sini tadi kita buat nama filenya itu text.python. Lalu untuk mengujinya, di sini kita akan menguji apakah dia sudah berjalan atau tidak. Kita ketik Python. Oke. Baru enter. Nah, di sini kita bisa lihat di sampingnya. Nah, di sampingnya ini dia muncul, langsung muncul dia di sini. Coba kita akan copy menjadi 4 bagian ya. Lalu kita save. Lalu di sini kita ketik kembali di comment from-nya text titik Python. Bisa kita lihat di sampingnya ya. Sampingnya muncul tadi yang pertama muncul tuh hanya satu kata halo semua. Sekarang muncul 4 kata sekaligus, 4 ataupun 5 kata sekaligus. Itu bisa membuktikan bahwa program ini sudah berjalan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi kali ini. Dan di video kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Saya sudahi.